Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Happy Friday dan selamat berakhir pekan. Besok udah hari Sabtu, enjoy your weekend. Semoga weekend kalian menyenangkan. Kita bakal update untuk posisi market di altcoin hari ini. Itu adalah Zilliqa. Jadi kita nggak lihat dari sisi fundamentalnya ya. Saya pengen bantu teman-teman lihat dari sisi price actionnya. Hopefully teman-teman yang mungkin memang follower setianya Zilliqa, yang senang sama koin Zilliqa, yang kalian ikutin perkembangannya, boleh type di kolom komen update apa sih yang terbaru pada Zilliqa, terutama dari sisi fundamental. Jadi kalau misalkan memang menarik, kita juga lihat dan ternyata bisa di follow up ya, why not gitu. Mungkin kita bisa gantiin posisinya Matic yang lagi sideways parah nih untuk update rutin Zilliqa ke depannya. Setuju teman-teman? Ya kalau setuju bantu likes buttonnya sampai maybe minimal 500 lah. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam review untuk Zilliqa. Karena kita pengen bahas Zilliqa secara lengkap ya. Mungkin saya bakal buka dari Coin Market Calendar dulu. Dan saya coba mau mampir ke Coin Market Cap ya untuk make sure di manakah posisi Zilliqa saat ini. Oke, let me take a look first. Zilliqa sejauh ini ada di ranking 90 dengan total market cap itu sekitar 435 juta dolar ya. Dan ya kelihatannya kalau tren sejauh ini sih lagi terkoreksi, mungkin mengikuti pergerakan yang lain juga ya. Ini sebenarnya bukan tren yang memang ini kalau misalkan chartnya di Coin Market Cap kadang saya suka bingung ngeliatnya ya. Oke, kita langsung lihat di Coin Market Calendar juga, karena untuk kita tahu sebuah koin itu penting juga ya untuk kita cek apakah dia akan ada event, mungkin yang event bisa menambah exposure mereka. Ternyata di tanggal 31 Maret ya, tepatnya hampir semingguan lagi, itu akan ada Web3 War ya, version 1. Ini saya nggak tahu eventnya apa, mungkin teman-teman bisa research ya, bisa cari tahu. Kemudian di April akan ada Ethereum Virtual Machine Compatibility, jadi mungkin akan mencoba untuk merambah ke jaringan Ethereum juga ya. Ini kayaknya rata-rata pada update Ethereum Virtual Machine ya. And then ada Web3 Berlin. Nah ini kayak semacam event kali ya, kayak pertemuan atau semacam apa ya kalau kita bilang bahasanya tuh, kayak conference lah ya, berkumpul dari berbagai kripto, ada 15 kripto lebih kurangnya nih ya, termasuk salah satunya ada Solana, kemudian tadi ada apa lagi nih, ada 1inch ya, ada Zilliqa, ada Dash, kemudian tadi kalau nggak salah lihat ada Matic juga atau Polygon. Ya, pokoknya itu teman-teman ya. Ini adalah update-nya. Kalian boleh research ya lebih dalam buat kalian yang mungkin ngikutin koin Zilliqa, terutama dari sisi fundamentalnya untuk informasi jangka panjang, maksudnya untuk investment jangka panjang itu penting banget untuk kalian pelajari lebih jauh. Alright, kalau saya di sini dari sisi trading, personally nggak ada invest di Zilliqa untuk jangka panjang. Jadi kita coba lihat dulu. Oke, nah starting dari price action, of course kita seperti biasa akan bongkar dari bigger time frame. Well, karena tadi chart di Binance ya, chart di Binance kayaknya tadi sempat berhenti sejenak ya, gara-gara dia lagi ada apa namanya kalau kita bilang itu lagi ada maintenance ya. Nah kalau kita perhatikan di sini teman-teman, Zilliqa itu price going up dari bawah ya, proses koreksi terjadi dalam 3 wave correction, lalu begitu sampai di area demand ya, tepat di area ketika Zilliqa terakhir kali melakukan akumulasi, itu kita nggak dapetin reaction yang lumayan powerful so far pada Zilliqa di time frame daily. Nah kita lihat di sini bagaimana prosesnya. Kalau teman-teman lihat ya, ini sebenarnya adalah high level sebelumnya yang udah berhasil di break. Kemudian ada high level berikutnya juga yang kelihatannya sudah berhasil di break, tapi kalau saya ngelihatnya ini nggak clean breaknya ya. Dalam artian breaknya tuh nanggung, nggak dengan volume yang signifikan banget. Terus harganya cuma break sekali, habis itu sisanya cuma doji candle ke atas atau shooting star ke atas. Habis itu dia langsung terkoreksi membentuk candle merah dan kembali di bawah area resistance-nya. Jadi ini kalau menurut pandangan saya kurang begitu clean breakout-nya. Nah, yang kita perlu antisipasi biasanya proses koreksi itu mencangkup 3 wave correction. Nah, 3 wave correction yang dikhawatirkan di sini adalah apabila ini adalah first impulsive move-nya dan ini adalah first correction-nya. Lalu kita lihat dia create yang namanya lower high, baru kemudian dia meneruskan koreksinya sampai ke level yang lebih rendah. Nah, kalau teman-teman perhatikan sejauh ini, si Zilliqa itu ketahan tepat di Fibo 61,8% ya, di kisaran 0,02 dolar. Nah, tapi di sisi yang sebaliknya, ini menurut saya cukup menarik. Kalau dilihat dari atas ke bawah ya, swing high to the swing low sama ya, lagi-lagi tahanannya di Fibo 61,8% juga. Ya, jadi ini kita diapit nih antara dia breakout atau dia
kembali terkoreksi. Sebenarnya kalau misalkan dia mau menginvalidasi skenario yang tadi kita sampaikan, bahwa mungkin aja ya di sini adalah proses wave 1-nya, lalu di sini wave 2-nya, lalu dia ongoing 3, 4 dan 5. Jadi dia langsung naik impulsif gitu. Sebelum akhirnya ya kita ngelihat nanti mungkin akan ada koreksi lagi. Mungkin setelah testing ke level-level seperti 0,37 ya, karena di sini kita lihat ada resistance juga ya. Masih ada beberapa level lagi, dan yang paling major itu adalah yang di atasnya di sini. Ya, jadi kalau kita lihat ini harga sempat ketahan beberapa waktu ya, sepanjang di bulan Juni, Agustus ya, pada akhirnya dia turun lumayan signifikan. Jadi memang itu adalah resistance yang tentu saja kita perlu perhatikan. Nah, tapi saat ini kita nggak perlu fokus ke sana, karena kita cukup lihat apa yang terjadi pada time frame yang lebih kecil dulu. Karena kan kita mau coba untuk mencari peluang, atau mungkin melihat apakah ada potensi untuk teman-teman yang mungkin hendak melakukan akumulasi di spot untuk melakukan transaksi dan melakukan akumulasi kembali. Nah, mungkin teman-teman boleh perhatikan di pergerakan saat ini, seumpama harganya kena rejection di sini ya, dan ternyata dia terkoreksi, selama harga di Fibonacci 1,8% ini belum break, maka ada possibility dia bisa aja membentuk yang namanya double bottom. Ya, kalau misalkan dia membentuk double bottom, mungkin proses koreksinya hanya sejauh-jauhnya di Fibonacci 1,8%. Akan tetapi, kalau misalnya break dari sana, maka teman-teman perlu antisipasi untuk si Zilliqa bisa jadi mengejar ke level Fibo 78,6%. Karena di level yang sama itu terdapat area resistance ya. Resistance yang sebelumnya nahan si Zilliqa untuk nanjak di kisaran tanggal 23 Desember lah lebih kurangnya. Jadi itu adalah proyeksi terjauhnya. Nah, untuk invalidasinya, apabila Zilliqa di sini setelah dia tersideways, ternyata ini adalah proses reakumulasinya, dan pada akhirnya dia berhasil breakout lagi nih dari Fibonacci 1,8%-nya. Nah, kalau sampai itu yang terjadi, maka Zilliqa di sini ada kemungkinan dia akan langsung kembali rally ya, mungkin mengikuti, ya kita belum tahu, mungkin ada potensi pergerakan pada Bitcoin, atau mungkin dari sisi Bitcoin dominance yang melemah, tapi ternyata marketnya si Bitcoin-nya ternyata cuma tersideways doang. Nah, biasanya altcoins tuh kebagian money flow. Nah, mungkin di situ bisa ada peluang untuk Zilliqa kembali nanjak gitu ya. Nah, untuk di time frame daily, ini adalah key level yang kalian perlu perhatikan, 0,03 dolar dan 0,02113 dolar. 0,02113 dolar lah lebih kurangnya. Nah, kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, jadi kita coba lihat dengan menggunakan chart Bybit dulu deh ya. Karena tadi balik lagi ya, Binance sempat off ya, gara-gara tadi ada maintenance. Nah, kita lihat proses yang terjadi setelah dia turun terakhir ya. Jadi dia retest ke area Fibonacci 1,8%. Nanjaknya di sini menurut saya nggak nyantai ya. Tentu saja di sini kelihatan ada momentum dari buyers. Jadi buyers masuk dan lumayan masif ya, ngangkat harganya, break terhadap beberapa area resistance sekaligus ya, yang bisa kalian lihat di sini. Ini ada beberapa area resistance yang langsung di break ya, langsung di take out dalam sekali push ke harga ya di kisaran 0,029 dolar atau 0,03 nih jatuhnya ya, mirip-mirip lah segituan levelnya. Nah, setelah harga naik sampai ke level itu, kita lihat dia pullback, retest terhadap EMA 21. Habis itu nanjak lagi, but then dia gagal untuk break high level. Jadi high levelnya itu masih sama di range ini lebih kurangnya. Nah, meanwhile dari bawah ini adalah area demand zone-nya ya. Dan sampai sekarang ini menjadi area di mana Zilliqa itu hanya bergerak back and forth aja, maju mundur sideways ya. Sebelum kita belum tahu ya apakah dia akan langsung make a move lagi untuk dia create higher high, atau ya mungkin ini adalah akhir dari perjalanan buyers gitu. Jadi kita ngelihat buyers sudah mulai kehilangan momentum. Kenapa bisa terjadi sideways ya, karena ada aksi selling pressure yang masuk dari para sellers ya, yang mungkin mereka udah punya barang ya, mereka mungkin take profit dulu, kemudian ya nanti bisa buyback lagi pada saat Zilliqa turun ke harga yang lebih rendah. Nah, akan tetapi di sisi lain teman-teman juga bisa asumsi bahwa saat ini pada Zilliqa itu ada potensi juga bisa membentuk yang namanya inverse head and shoulders. Alright, jadi memang menurut saya ini cukup menarik. Terlepas dari kita bergerak di dalam sebuah range yang sama, kita ngelihat ada inverse head and shoulders yang terbentuk dengan area resistance atau area neckline lebih kurang di kisaran 0,02884. Nah, saya pribadi sih sebenarnya kalau menyikapi pergerakan seperti ini, itu saya cenderung nggak mau tradingkan. Kenapa? Karena menurut saya saat ini pergerakannya cenderung indecisive ya.
tergantung nih kira-kira dia breakoutnya dari mana. Apakah dia akan breakout ataukah dia akan breakdown. Tergantung tuh ya. Walaupun kita ngelihat ada inverse head and shoulder sekalipun, tetap bisa menjadi bisa menjadi sebuah peluang ya justru untuk para sellers itu kembali menekan harganya. Karena by the time harga break dari neckline, umumnya kan banyak retail yang ikut buy nih. Nah, pada saat misalkan contoh harga semakin break lagi, di sini sebenarnya terjadi massive order lah dari sisi buyers yang bisa dimanfaatkan oleh para bigger players untuk mereka justru exit. Ya, jadi mereka bisa buang barang sebenarnya dari sana gitu. Makanya kalau misalnya kita ngelihat pergerakan yang tadinya triangle, itu biasanya secara umum dia akan berubah menjadi potensi ascending channel. Nah, by the time ascending channel ini terbentuk, kita baru realize ya, cuma pada saat kita realize tuh posisi kita mungkin sudah terlanjur ada open position long, misalkan pada saat dia break. Karena kita berasumsi bahwa break ini adalah break terhadap neckline dan retest terhadap neckline-nya. Nah, sebenarnya mau dimanfaatin nggak ada masalah. Yang penting kita tahu teman-teman kalau misalkan harga sudah bergerak tidak sesuai dengan plan kita bisa langsung close position dan mungkin switch kalau misalkan memang setupnya ada. Tapi kalau setupnya nggak ada, ya nggak perlu dipaksain. Dan overall total, ini buat teman-teman yang request ya untuk ngebahas tentang Zilliqa. Overall kalau menurut pandangan saya, ini Zilliqa sedang tersideways juga nih, ya di dalam range yang sama. Dan breakout-nya ini akan menjadi faktor penentu. Karena kalau dia berhasil breakout ke atas, harusnya kita bakal menginvalidasi potensi skenario seperti dead cat bounce ya, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia breakdown ke bawah, maka ya seperti yang saya katakan, ada possibility bahwa Zilliqa memasuki ABC corrective waves. Jadi 3 wave correction, sama kembali lagi seperti yang terjadi pada time frame weekly-nya ya, dimana kita ngelihat di sini ada 3 wave correction ya secara garis besar. Alright, so itu dia teman-teman untuk update saya seputaran Zilliqa. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan di sini dari segi price action dan bagaimana saya menganalisa dari awal sampai kita ngelihat market condition-nya apakah bisa dimanfaatkan atau tidak, ya itu bisa memberikan teman-teman pandangan ya dalam proses analisisnya juga. So ya, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Buat teman-teman subscribers baru, thank you for coming dan join di dalam video ini. Sampai ketemu kembali di update berikutnya untuk untuk Bitcoin update di akhir pekan ya, menjelang akhir pekan. Alright, God bless everyone and have a nice weekend everybody. Cheers guys, bye bye.